Yang juga menjadi sorotan kami, saudara, hasil survei kepemimpinan oleh Litbang Kompas, nama Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki posisi pertama. Namun ada sejumlah nama baru juga bermunculan, salah satunya nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari hasil survei yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 17 hingga 30 Januari 2022 menunjukkan jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, maka Prabowo Subianto akan dipilih oleh 26,5% masyarakat. Disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei Litbang Kompas juga menunjukkan jika persaingan elektabilitas tiga figur teratas ini memang masih dinamis. Namun saudara, sejumlah survei yang dilakukan Litbang Kompas, tingkat elektabilitas ketiganya cenderung mengalami tren kenaikan. Ya udah tenang aja, iya kita ngerti. Jalannya permisi mana? Saudara, dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan lewat wawancara tatap muka kepada 1.200 responden, elektabilitas Prabowo Subianto tertinggi. Ini dia datanya, saudara. Prabowo Subianto dengan angka 26,5%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 20,5% dan juga ada Gubernur DKI Jakarta maksud saya Anies Baswedan di 14,2%. Sementara itu elektabilitas Sandiaga Uno juga cukup berada di papan tengah dengan 4,9%. Lalu ada juga Agus Harimurti Yudhoyono 3,7% dan Basuki Cahayapurnama 2,9%. Sementara itu ada nama baru juga menghiasi hasil survei elektabilitas bakal calon presiden yang dirilis Litbang Kompas. Kita lihat ini dia datanya, yang kita soroti adalah ini dia saudara. Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ya, elektabilitas Andika Perkasa berada di atas Gatot Nurmantio dan juga Erick Thohir saudara di angka 2%. Sementara itu elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Tri Risma hari ini sama-sama berada di angka 2,6%. Kemudian saudara, lebih lengkap terkait dengan hasil survei ini kita akan ulas bersama dengan Sekjen Partai Gerindra, ada Pak Ahmad Muzani dan juga peneliti Litbang Kompas, ada Mas Eren Marsyukrila. Selamat petang Mas Eren dan juga Mas Muzani. Selamat sore. Mas Yaser. Selamat petang. Ya, saya ke Mas Eren dulu nih. Kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas ini, Prabowo Subianto kembali menempati posisi dengan elektabilitas tertinggi. Apa yang menjadi pertimbangan dari pemilih? Ya, jadi pada dasarnya memang tiga nama teratas ini tidak banyak berubah dari hasil survei kita beberapa kali ya. Setidaknya dari bulan April 2021 itu memang tiga nama ini sudah ada di papan atas ya. Namun di survei Januari 2022 ini menunjukkan memang ada lonjakan elektabilitas. Sehingga bahkan di dua nama teratas itu mencapai di atas 20% gitu. Nah ini menjadi bukti bahwasannya memang tiga sosok ini terus menguat ya di mata publik. Apalagi lonjakan dari Prabowo terutama ya di teratas di 26,5% itu, ini dua kali lipat, bahkan mencapai dua kali lipat dari sebelumnya gitu. Nah ini membuktikan bahwa memang sosok Prabowo kian menguat di mata publik. Prabowo mampu menunjukkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dengan baik di situ. Lalu memang Prabowo ini kan kalau kita lihat bukan sosok baru loh ya. Ini adalah sosok yang sebelumnya sudah ikut dalam pilpres sebelumnya gitu. Jadi memang bisa dimungkinkan juga ketika memang alternatif nama-nama baru itu tidak memberikan semacam alternatif pilihan yang bisa menjadi pilihan publik. Disitulah nama Prabowo kian menguat gitu loh. Baik. Saya ke Mas Muzani. Mas Muzani, hasil elektabilitas ini apakah akan jadi acuan begitu untuk mencalonkan Prabowo kembali di Pilpres 2024? Dan deklarasi tahun ini mungkin, Mas Muzani? Iya, saya kira apa yang telah dilansir dalam hasil penelitian dan pengembangan Kompas, saya kira menjadi tekad yang makin menguatkan kita dan seluruh kader Partai Gerindra dimanapun berada
desa-desa, di kelurahan-kelurahan, di kampung-kampung, dan di daerah-daerah yang ingin agar Pak Prabowo maju dalam Pilpres 2024. Tekad itu menjadi sebuah kekuatan kita dan energi kita bahwa beliau maju di tahun 2024. Salah satu hal yang menguatkan kita adalah sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari awal sampai sekarang, beliau popularitas, elektabilitas cukup selalu paling bagus, dan saya kira hasil kinerja beliau telah memberi kontribusi besar bagi kepercayaan pemerintah kepada rakyat yang makin baik, makin baik. Kemudian diplomasi internasional di bidang pertahanan juga cukup bagus, kemudian modernisasi alutsista juga cukup bagus. Itu yang menyebabkan kemudian beliau sebagai calon presiden memiliki elektabilitas yang makin bagus, makin bagus. Meskipun sebenarnya sebagai calon presiden atau ketua umum partai, beliau itu belum pernah melakukan satu aktivitas yang berkaitan dengan urusan di luar Kementerian Pertahanan. Karena beliau selalu mengatakan kepada kami bahwa saya ini Menteri Pertahanan, maka yang harus diyakinkan kepada publik bagaimana masyarakat tahu, mengerti bahwa sebagai Menteri Pertahanan beliau memiliki kemampuan, kapasitas, dan beliau cukup memiliki prestasi di bidang-bidang itu. Beliau sudah 2 tahun lebih sebagai Menteri Pertahanan dan selalu semua aktivitasnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan pertahanan. Baik, itu berarti ada kemungkinankah dari Partai Gerindra sendiri akan mendeklarasikan begitu Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden di 2024? Tekad kami beliau akan deklarasi di tahun 2022 ini. Cuman saya kira waktu dan tanggalnya tentu saja akan disesuaikan beliau, tetapi kami bertekad di tahun 2022 ini kami akan deklarasikan Prabowo adalah calon presiden di Partai Gerindra. Berarti Sekarang tahun ini ya Pak ya, saya perjelas lagi, tahun ini Partai Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 ya Pak? Insya Allah mohon doanya. Yang kita sekarang lakukan adalah support, dukungan, harapan dari masyarakat, dari berbagai macam elemen dan kepengurusan Partai Gerindra agar beliau maju. Deklarasi itu adalah keputusan beliau bahwa ya saya maju. Ini yang kami harapkan di tahun 2022 ini. Baik, Mas Heran, kalau nanti Prabowo Subianto akan mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden pada 2024, apakah ini juga akan berpengaruh begitu terhadap elektabilitas, mengingat Prabowo Subianto ini elektabilitasnya selalu tertinggi? Ya, pastinya ya Mas Yasser ya. Jadi sebetulnya capaian Prabowo, meskipun ini melonjak 2 kali lipat daripada survei sebelumnya ya, hingga di angka 26% ini belum mengembalikan sebetulnya suara dia pada Pilpres di pemilu lalu kan, sampai dengan 44%. Jadi kerja untuk mengembalikan suara Prabowo itu masih cukup panjang juga sebetulnya di sini, sehingga dulangan suara-suara lama itu paling tidak harus kembali dulu nih gitu kan. Jadi dengan adanya deklarasi nanti mungkin tahun ini ya tadi kalau kata Gerindra ya bisa jadi itu akan semakin mengakselerasi ya capaian elektabilitas tadi. Kalau kita lihat juga kan di sini Prabowo memang tadi seperti yang disampaikan Pak Muzani juga ya belum ada aktivitas politik yang memang mengarah kepada pencalonan beliau untuk Pilpres 2024 ya. Kalau di satu sisi kita lihat calon-calon yang lainnya sudah deklarasi sana sini gitu ya, deklarasi untuk relawan segala macam. Nah, tapi kita lihat memang sosok Prabowo justru menunjukkan dengan sangat apik ya melalui kinerja dia di kabinet gitu. Kemudian Mas Heran, kalau kita lihat ini kan ada 3 nama tertinggi, yaitu Prabowo Subianto, kemudian ada Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Apakah posisi mereka di pemerintahan baik menjadi menteri ataupun kepala daerah ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas mereka? Pastinya. Tadi kalau kita lihat memang Prabowo di Kementerian Pertahanan ya, lalu ada 2 nama lagi di bawah itu yang memang menjadi gubernur saat ini gitu. Nah ini bagaimana memang para kepala daerah atau gubernur tadi bisa memanfaatkan ya dalam tanda kutip memanfaatkan jabatan politisnya dia untuk bisa membangun citra. Nah di sini kan memang para kepala daerah tadi atau gubernur itu memang masih terbatas kinerjanya itu untuk menunjukkan kepada daerahnya saja, provinsinya saja. Sementara untuk mencapai elektabilitas atau mencapai dukungan publik
untuk pilpres itu butuh memang skalanya nasional seperti itu. Baik. Jadi ini harus bisa sama-sama dimanfaatkan oleh para orang-orang yang berada di elektabilitas di atas ini gitu. Baik, Jabatan-jabatan harus yang dimanfaatkan mereka begitu ya sekarang. posisi mereka Ya. sekarang. Saya ke Mas Muzani. Mas Muzani, kalau seandainya nanti deklarasi dilakukan oleh Prabowo Subianto, itu berarti nanti akan ada kegiatan-kegiatan politik begitu ya yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto terkait dengan pencapresannya di 2024. Seperti yang tadi disampaikan bahwa saat ini belum ada tuh kegiatan-kegiatan politik. Ya saya kira iya, karena kan kalau kita lihat sekarang sudah bulan Februari, Mas. Kemudian Pilpres itu tanggal 14 Februari 2024. Kalau kita mengambil tempo di tahun 2022 ini deklarasi, berarti kita tinggal waktu 1 tahun atau 1,5 tahun untuk melakukan hal-hal, misalnya penggalangan koalisi, pembentukan ini, itu sebabnya kita ingin mengambil tempo atau waktu lebih cepat lagi dalam mempersiapkan proses pemenangan ini supaya kita tidak terus terbuang waktunya dengan urusan-urusan yang bersifat. Karena ini adalah sebenarnya deklarasi ini kan Gerindra sudah siap, Pak Prabowo sudah siap. Beliau sebenarnya secara mandatori dari partai juga sudah memiliki kekuatan menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dari sisi ini sebenarnya nggak ada yang perlu ditunggu lagi, tetapi sekali lagi ini kan bukan persoalan itu, tapi persoalan momentum, hitung-hitungan, dan saya kira semuanya harus kita pikirkan. Itu sebabnya kami memerlukan waktu lebih panjang lagi dari seperti yang diperkirakan banyak orang. Baik, semua perlu dipertimbangkan termasuk siapakah pasangan dari atau yang disandingkan dengan Prabowo Subianto sudah terpikirkan atau berdasarkan hasil survei Litbang Kompas tadi ada tidak beberapa nama yang wah kayaknya ini cocok nih bersandingan dengan Prabowo Subianto? Dari pengalaman dari banyak pilpres kita lakukan, saya kira wakil presiden atau calon wakil presiden memang penting untuk dilihat elektabilitas. Tetapi walaupun elektabilitas rendah atau malah tinggi, ada yang tinggi tapi ketika dipasangan juga tidak cocok, ada yang rendah ketika dipasangan juga menjadi cocok. Itu saya kira waktu juga yang akan menentukan. Itu sebabnya kita harus ada kecermatan, ketepatan, dan kemudian kita harus ada kejelian. Maka yang diperlukan adalah kesabaran kita dalam mengambil momentum-momentum itu. Itu yang sedang kita hitung supaya deklarasinya pas, pasangannya pas, hingga insya Allah kami punya keyakinan 2024 Prabowo Presiden. Mas Muzani, sudah ada tidak nama yang kira-kira akan cocok untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto? Ya, nama-nama adalah nama-nama yang saya kira penting untuk masyarakat ketahui. Tapi prinsipnya adalah putra-putri terbaik bangsa, orang yang track recordnya juga sudah cukup kita pahami, sehingga itu bukan hal baru buat masyarakat, kira-kira seperti itu. Karena ini adalah pemimpin bangsa, pemimpin negara, yang track recordnya juga harus bisa kita ikuti semua. Ini adalah orang yang akan mengambil keputusan-keputusan politik penting bagi semua masyarakat Indonesia, bagi kita semua, maka kita juga harus tahu track record mereka. Baik, saya ke Mas Eren. Mas Eren, kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas ini yang menarik adalah ada nama dari Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang elektabilitasnya meningkat, menyalip Menteri BUMN dan juga Gatot Nurmantio. Apa yang menjadi faktor pendukungnya? Ya, ini menjadi ketika memang sudah ada peningkatan lonjakan ya di 3 nama teratas tadi, memang itu berpengaruh pada nama-nama lainnya, sehingga gap antara papan atas dan papan menengah hingga papan bawah ini cukup besar, jadinya semakin memperbesar gap tadi. Jadi munculnya nama-nama di bawah tadi juga berpengaruh tentunya dengan elektabilitas yang ada di atas ini gitu. Nah, nama Andika Perkasa memang di survei-survei kita sebelumnya itu sudah muncul, cuman memang sangat kecil ya, belum mencapai 2% seperti saat ini, sehingga bisa masuk ke dalam 10 besar bahkan gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Memang jabatan Panglima TNI yang diemban Andika sejak November 2021 lalu itu juga bisa menguatkan posisi Andika ya sebagai sosok yang kuat untuk maju dalam pilpres seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Eren Masrukirila dari Litbang Kompas dan juga ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kita tunggu ya Pak Muzani, kapan nih Prabowo Subianto akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai capres di 2024. Terima kasih rekan-rekan.